Kalaupun mau ada undang-undang yang mengatur soal aktivitas internet atau digital, itu semestinya hanya sebatas transaksi elektronik. Yang dimaksud transaksi elektronik adalah sebuah transaksi pertukaran barang jasa atau barang dan barang atau komoditi, intinya yang bersifat material, bukan ngurusin tentang informasi. Jadi informasi itu harusnya bebas. Jangan takut sama informasi yang tidak kredibel, palsu, fake, atau hoax. Karena hal-hal yang seperti itu gak perlu lu hukum. Itu akan dihukum dengan sendirinya oleh pasar. Misalnya gua mentransaksikan kebohongan atau ketidakkredibelan atau sesuatu yang sampah, itu lambat laun pasar yang tidak akan menerima gua akan mengecap gua sebagai pembohong atau sampah. Udah gitu aja, ngapain lu pakai dihukum? Kalau lu mau mencerdaskan orang, itu bukan dengan hukuman atau teror. Itu permainan kuno, itu klasik banget, old school, terlalu basi, tau gak? Menaikkan intelektual manusia itu dengan pendidikan. Dan pendidikan itu gak harus terpaku di sekolahan. Internet nih dihadirkan nih untuk menyamaratakan asupan pendidikan. Karena sekolahan itu kan membatasi seseorang dari background, dari ekonomi. Jadi nggak sama rata pendidikan. Oleh karena itu dihadirkannya internet. Jangan norak gitulah. Momok apa sih yang ditakutkan dari informasi? Banjirnya informasi. Ada momok apa di sana yang Anda takutkan? Coba contohin ke gua, momok apa? Andai kata saja itu informasi yang berbahaya. Jadi jangan mengeksekusi informasinya. Gak usah takut sama informasi lah. Norak banget sih. Karena lo tahu nggak, efeknya pengekangan informasi itu hanya akan memanjakan populasi, memanjakan civilization, memanjakan peradaban. Jadi efeknya lagi dari hal itu tuh adalah memelihara kebodohan. Ketika lu ngatur informasi yang mana yang harus, yang mana yang ini, yang itu, jangan gitu. Kalau lu mau memperbaiki peradaban, biarin aja informasi bebas. Nanti yang sampah akan dihukum dengan pasar, dengan sendirinya. Orang yang kemarin ngaku dipukulin siapa ternyata adalah bukan kasus yang sebenarnya, ternyata tidak dipukulin siapa. Ya gak usah lu berenggut waktunya bertahun-tahun. Orang yang cuman mengatakan kacung terus lu renggut juga waktunya bertahun-tahun. Kacung, hamba, sama aja. Dosa itu tidak berwarna. Kalau saja dosa berwarna, lalu suci juga berwarna, barulah kita bisa mengklaim bahwa yang mana hamba sesungguhnya dan yang mana yang gadungan. Selama hal seperti itu adalah hal-hal yang nonsens, itu tidak bisa diukur kecuali sebuah institusinya itu nyata. Bagaimana coba melegitimasi sebuah hamba itu bagaimana? Kecuali hamba tersebut adalah hamba dari Tuhan yang nyata. Ini kan tuannya tidak nyata. Siapa yang bisa tahu bahwa gue nih hamba gadungan atau hamba real? Kecuali
the big boss-nya itu nyata. Pembawa titah suci itu tidak ada yang punya stempel asli, karena titah tersebut datang dari sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak real. Tak ada pelecehan fanatisme, blasfemi dari fanatisme itu tak ada. Yang ada hanya pemeliharaan kebodohan. Misalnya, gue fanatik akan ini, lalu lu beli yang sama dan serupa, lu bakar punya lu injek-injek. Gue nggak mesti harus marah meskipun gue fanatik dengan hal ini, yang mereknya ini gitu. Gue nggak harus marah. Misalnya lu fanatik akan sepatu, terus gue beli dengan sepatu yang sama, lalu gue gunting-gunting atau gue bakar. Kenapa lu harus marah? Meskipun lu fanatik dengan sepatu tersebut. Kecuali lu yang gue body contact, wajar lu harus marah. Melukai atau sekedar mengekang fisik jasmani hidup manusia, apalagi membungkam atau membunuh, tidak pernah dibenarkan atas dasar apapun, apalagi atas dasar pelecehan fanatisme, kecuali konteksnya membunuh atau terbunuh. Dalam keadaan konteks hampir terbunuh, maka lebih baik membunuh. Itu dalam level wajar, tapi ada lagi level yang di atas wajar, level di atas gila. Itu udah levelnya orang-orang rela. Itu mau dicabut juga arwahnya, mereka pasrah. Itu ada kayak gitu, dalam sejarah ada. Meskipun dia bisa kabur, dia tahu bahwa itu perjalanan dia untuk membuat perubahan. Lalu dia tahu bahwa dia akan dieksekusi karena dia resikonya dia mau mencoba membawakan perubahan. Di era kegelapan, rebel-rebel seperti itu dieksekusi, dipajang di bukit, macam-macam. Kalaupun mau merubah yang belakangan ini dipergunjingkan, dan kalaupun tidak jadi dirubah, tapi tetap saja tidak bisa dipasrahkan keputusan suci perihal menentukan salah atau tidak kepada para penegak hukum, selama produk legislasinya atau undang-undangnya atau peraturannya, baik peraturan pusat ataupun daerah, tercipta dari kebodohan atau sekedar dari yang berkepentingan. Karena ini negara kepulauan yang masih terlalu luas untuk bisa digenggam sepenuhnya tanpa luput dari cermatan. Anggaplah penegak hukum di suatu kota memang sangat berkualitas di bidangnya, tapi belum tentu penegak hukum di kota lain, di pulau lain, di ujung gelap Nusantara sana, di pinggiran sana, kualitasnya sama dengan penegak hukum di kota-kota tertentu. Siapa yang mau beri garansi bahwa jauh di ujung sana tidak akan ada penggunaan pasal-pasal tersebut yang sebenarnya itu produk sampah, coy. Jujur aja gue bilang itu produk sampah. Itu seperti books, tau nggak? Bisa saja di pinggir-pinggir NKRI sana ada yang diterkam oleh produk hukum sampah tersebut, oleh oknum-oknum yang bermental busuk atau ekonominya sedang lemah. Hidup ini terlalu singkat
untuk generasi-generasi selanjutnya dibiarkan terjerembab ke dalam delusi, atau bahasa lainnya ke dalam keimanan. Keimanan bisa dikatakan dengan kosakata penyederhanaan lainnya adalah percaya tanpa bukti fakta-fakta. Kalau mau membuat keimanan, ini era yang tepat. Ini era di mana fakta-fakta begitu menyelimuti bumi. Jadi kita tidak perlu menyandarkan keimanan kita kepada sesuatu yang sangat sulit untuk dibuktikan fakta-faktanya, sesuatu yang tercipta di era kegelapan. Ini sekarang era yang sudah begitu terang benderang. Kalau mau membuat keimanan, buatlah di era ini. Karena untuk mencari fakta-faktanya di era ini tuh sudah dimanjakan sekali. Coba bagaimana caranya untuk mengukur yang mana yang benar-benar dan yang mana yang gadungan, kalau konteksnya adalah sebuah keimanan. Jangankan hamba, tapi pembawa titah kesucian saja nggak ketahuan yang mana yang asli, yang mana yang palsu, yang mana yang gadungan, karena konteksnya kepada sesuatu yang unreal, kepada sesuatu yang nothing, tak ada. Kecuali konteksnya kepada institusi yang real, kita bisa lihat gadungan atau tidak, kita bisa cek karena institusinya ada. Apakah benar seseorang ini adalah anggotamu atau adalah pengikutmu gitu. Itu bisa dicek. Tapi gimana kalau ini adalah hamba Tuhan? Lalu mau ngeceknya di mana bahwa dia benar-benar hamba Tuhan atau bukan? Gue bisa bilang bahwa gue hamba Tuhan apa, apalagi tinggal nunjukin KTP doang gitu kan. Tapi pada faktanya hal-hal seperti itu tidak ada yang tidak bisa diukur. Tolak ukurnya itu nggak ada, stempelnya nggak ada, warnanya nggak ada. Kecuali kalau yang real tiba-tiba warnanya berubah, warna darahnya berubah atau apa gitu, itu baru bisa diukur kalau kayak gitu. Tapi kan tidak. Jadi kenapa kita menjudgment seseorang lain bahwa dia adalah orang yang hamba gadungan atau pendosa? Karena dosa itu tidak bisa diukur. Dosa nggak ada warnanya, begitu juga pahala. Coba dinalar. Lu fanatik sama suatu buku. Terus ada orang yang beli dengan uangnya sendiri buku yang sama. Dibakar. Terus kenapa lu yang kepanasan? Kebakar emosinya. Ada banyak itu kasus. Cuman secari kertas dibakar. Kotanya ikut kebakaran. Karena kebetulan kota tersebut terisi dengan penuh para imigran. Imigran yang fanatismenya kepada hal tersebut. Itu tidak lebih dari sekedar kertas. Harusnya itu tidak ada artinya apa-apa daripada nyawa manusia, daripada kehidupan. Itu hanya cari kertas yang bahkan faktanya belum bisa sampai saat ini untuk dibuktikan. Secari kertas yang masih unknown, sangat tidak bisa dibuktikan sampai saat ini, entah sampai kapan.
kredibilitasnya, kandungannya, dan kalaupun bisa dibuktikan kebenarannya, isinya tuh sifatnya seperti apa isinya, pesan-pesannya. Lihat, bila sesuatu itu benar-benar susu, maka harus isinya itu harus susu semua. Kalau kecampur sedikit saja dengan racun tikus, apalah arti segelas susu bila ada setetes racun di dalamnya? Maka sudah tidak bisa diambil manfaatnya lagi tuh segelas susu ketika ada setetes racun di dalamnya. Karena ini buku fanatismenya tinggi sekali. Maksudnya ada cukup banyak orang yang terjerembab dalam fanatisme kepada hal-hal tersebut. Gue miris melihat itu. Bahkan gue berkesimpulan untuk tidak ikut andil dalam perkembangbiakan ras manusia jika belum ada perubahan dalam peradaban. Karena gak ada yang bisa garansi anak keturunan gua tidak terjerembab ketika terlahir di tengah-tengah peradaban yang seperti ini. Coba informasi yang menjadi momok ketika informasi dibebaskan itu apa sih coba? Adu domba seperti apa? Ketika ada adu domba, yang harus dieksekusi atau ditreatment itu bukan para pengadunya, tapi para dombanya. Bahwa apakah Anda benar-benar domba? Ketika sesuatu itu ternyata bukan domba, tetapi manusia, maka Anda harus mentreatmentnya. Hei, kenapa kau seperti domba? Begitu saja, simple. Treatment itu tugas para pemimpin besar untuk mentreatment bahwa apakah rakyatnya ini manusia atau domba? Itu aja. Yang harus ditreatment itu rakyatnya. Janganlah sampai memelihara kemanjaan, kebodohan yang dipelihara menjadi termina bobokan dalam mindset domba. Jangan sampai seperti itulah. Jangan berpikir bahwa seseorang yang berkualitas adalah seseorang yang memiliki kertas kelulusan dari sekolahan. Itu belum tentu juga ya. Karena sekarang udah eranya internet. Internet akan hadir untuk menyamaratakan pendidikan, tidak pandang background dan keuangan. Sekolahan itu adalah sistem yang terlalu old school untuk era kini dan mungkin nanti ke depan, lambat laun. Segitu dulu kali ya. Ngantuk banget ini gua. Udah jam 2.